ya kan? Bahan ajar ini bisa disampaikan secara daring, bisa juga disampaikan secara luring. Nah, kemudian bagaimana dengan daring? Nah, otomatis nih, kalau daring ini tadi saya sebutkan ada dua macam. Daring ini bisa sinkronus, bisa asinkronus, ya. Jadi kalau sinkronus itu langsung real time. Real time kita langsung bertemu, bertatap muka, saya online, murid saya online. Seperti hanya pada saat sekarang, saya online, ibu dan bapak juga online. Nah, ini real time, ini sinkronus namanya. Ya, jadi kalau sinkronus, maka kita punya beberapa alternatif pilihan. Misalnya, kita yang sekarang sedang dibumingkan, ya tentunya Google Meet ini. Ya, walaupun mungkin Bapak Ibu sudah terlalu familiar dengan Zoom meeting, gitu ya. Sudah familiar dengan Zoom meeting, tapi Zoom meeting itu kan aplikasinya aplikasi berbayar yang kalau gratis itu banyak keterbatasan. Google Meet ini juga sebetulnya ada yang gratis, ada yang berbayar. Ya, jadi bagi ibu dan bapak yang menggunakan akun Gmail biasa, maka Google Meet-nya itu memang dibatasi dengan 100 orang audiens, 100 orang peserta. Tapi sekarang ibu dan bapak sudah memiliki akun belajar.id, ya. Yang belum punya segera komunikasikan dengan operatornya, ya, karena akunnya itu hanya bisa di-download melalui data Dapodik, melalui aplikasi Dapodik. Jadi yang downloadnya ya pastinya operator sekolah. Tidak hanya guru, tapi juga kepala sekolahnya, juga siswanya. Jadi intinya akun belajar.id itu seperti halnya ibu dan bapak punya email yang berbasis Gmail belakangnya. Nah, kalau yang ini emailnya di belakangnya berbasis @belajar.id. Yang ini adalah akun Gmail, akun Google profesional, akun Google berbayar yang dibiayai oleh Kemdikbud atau yang dibuat oleh Kemdikbud untuk semua guru siswa se-Indonesia memang, ya, dalam komunitas belajar.id. Oke. Nah, jadi intinya nanti di jaring ini berarti ada apa alternatif, ya, Jimit yang bisa dikembangkan, ya, yang bisa dikembangkan nanti di MGMP. Nah, bagaimana Google Meet ini bisa dikembangkan oleh ibu dan bapak untuk memfasilitasi belajar siswa. Nah, kemudian yang asinkronus tentunya ini adalah aplikasi-aplikasi berbasis learning management system. Ya, kalau yang learning management system salah satunya adalah Google Classroom, ya, Google Classroom. Google Classroom adanya di mana? Ya, tadi kalau yang menggunakan akun belajar.id, ya ini juga ada di dalamnya, ya, Google Classroom-nya ada di dalamnya. Apa perbedaan fitur-fitur di Google Belajar.id atau di akun Belajar.id? Belajar.id ini merupakan akun G Suite, ya, G Suite itu Google profesional berbayar. Ketika misalnya ibu dan bapak, contoh yang sekarang ini, bapak ibu bisa melihat Google Meet-nya di sana di pojok kiri atas itu ada rekam. Nah, ketika Google Meet bisa menggunakan rekaman seperti ini adalah Google Meet yang bukan akun Gmail biasa. Ini pasti akun belajar.id. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Kalau yang Google biasa, ibu bapak tidak bisa rekam. Jadi ketika misalnya Google Meet dengan siswa, Bapak Ibu tidak bisa membuat rekaman. Nah, rekaman ini dia tidak akan memenuhi memori handphone ataupun memori laptop Ibu dan Bapak. Karena apa? Karena nanti file video rekamannya itu akan tersimpan di Google Drive yang punya Gmeet ini, yang membuat Google Meet ini. Nah, ini yang misalnya kalau hari ini Google Meet kita itu didesain oleh sekretaris pengurus MGMP, Dewi, ya. Ya, jadi akun belajar.id punya Bu Dewi. Nah, ini direkam, nanti hasil rekamannya masuk di
Google Drive-nya Bu Dewi. Ya, memang nanti kita ada proses yang agak lama kalau filenya besar, artinya kalau pertemuannya lama pasti filenya besar dan itu kita nanti butuh waktu yang agak lama untuk mendapatkan file video rekamannya. Tapi nggak masalah karena itu tersimpan dalam secara virtual ya, bisa di-download. Oke. Nah ini nanti itu yang bisa dikembangkan nanti di MGMP ya, bagaimana pemanfaatannya. Nah kalau yang Google Classroom-nya ini juga sama, Bapak Ibu nanti juga bisa bandingkan Google Classroom yang Gmail biasa dengan Google Classroom yang belajar.id. Di Google Classroom-nya belajar.id, Bapak Ibu bisa menyisipkan Google Meet. Nah ini dia. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain kalau misalnya kegiatan 1 misalnya ada PowerPoint, kegiatan 2 ada teks, kegiatan 3 itu ada video, kegiatan 4 ada Google Meet misalnya, itu bisa dimasukkan di Google Classroom yang belajar.id. Tapi kalau yang Gmail biasa itu tidak bisa. Ya, nanti itu silakan bisa dipelajari. Ya intinya ini pertama gini, ada 2 hal yang kemudian menjadi konsekuensi ketika kita mendesain pembelajaran ini. Yang pertama, bagi ibu dan bapak ibu guru maksudnya, itu harus bisa melakukan pengembangan diri untuk bisa memahami, untuk bisa melakukan mendesain pembelajaran dengan aplikasi-aplikasi online itu, gitu kan. Itu wajib, gitu ya. Nah, yang kedua, konsekuensi bagi siswa. Konsekuensi bagi siswa, ketika ibu bapak gurunya itu sudah mendesain pembelajarannya sinkronus atau asinkronus, misalnya. Berarti mereka kan harus menyiapkan perangkatnya, handphonenya tadi ya, kemudian kuotanya, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi saya rekomendasikan harus dicoba, gitu ya. Bapak Ibu harus dicoba, walaupun tadi saya katakan misalnya partisipasi siswanya itu masih rendah, atau siswa yang bisa ikut gabung di Zoom meeting atau di Google Meeting atau di Google Classroom misalnya masih terbatas, ibu bapak terus lakukan itu ya. Artinya gini, Bapak Ibu mengajar ketika misalnya jam 7.15 sampai dengan jam 8.30 mengajar di kelas 7A ya, Bapak Ibu mau siswanya 4 orang, mau siswanya 32 orang, maka energi yang Bapak Ibu keluarkan sama. Ya, gitu kan, energi yang Bapak Ibu keluarkan sama. Jadi Bapak Ibu tidak akan salah di situ. Ya. Nah, tapi harapannya memang ketika Bapak Ibu mencoba lagi, nanti setiap secara berkala akan ada penambahan siswa yang ikut bergabung. Mungkin ada yang siswa kemudian bisa gabung secara mandiri, ada handphonenya, punya kakaknya, punya orang tuanya bisa dipakai. Mungkin satu hari ada yang satu handphone tadinya dipakai sendirian, ada 3 orang temannya yang satu kampung, ketika Google Meeting ikut gabung, jadi satu handphone mereka berempat, misalnya seperti itu ya. Itu perlu dicoba. Oke. Kemudian ibu dan bapak, bagaimana kemudian kalau tadi kan mudahnya ya, kegiatan pembelajarannya ya, tentunya kalau sudah kita jangan mengasumsikan bahwa sekarang pandemi kan kita bebas, cukup dengan minggu ini hari Senin saya berikan tugas kepada siswa, kemudian Senin depan saya tinggal minta ke siswa misalnya di grup WA, anak-anak mana tugasnya kumpulkan, yang belum mengumpulkan adalah si A, si B, si C, berarti Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan, sudah mengajar. Bukan itu yang diharapkan. Ya, jadi mengajar, melakukan proses pembelajaran tidak sekedar Ibu dan Bapak memberikan penugasan atau menagih tugas siswa, tidak hanya itu. Jadi apa yang biasa Bapak Ibu lakukan di kelas reguler kegiatan pembelajaran, ini Bapak Ibu desain secara kreatif untuk bisa dilakukan kepada siswa, walaupun ibu dan bapak dan siswa kita itu berjauhan, ya. Maka tadi, oke, ada yang kelewat tadi. Ketika misalnya di sini tadi ada Google Meet, ada LMS, ada Classroom ya. Ini ada satu yang lewat.
Bapak Ibu biasa menggunakan WA group kan. Nah, ya itu juga salah satu akses online ya, akses online yang paling sederhana dengan menggunakan WA group itu gitu. Ya manfaatkan WA group gitu ya. Oke. Nah, sehingga dengan platform-platform apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan, tetap pembelajaran ada pendahuluannya, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup gitu ya. Ya, tentunya seperti itu. Saya kira ini sudah tidak perlu saya bahas lagi pendahuluan itu isinya apa ya. Kemudian penutup itu isinya apa. Pastilah di sini ada persepsi, ada motivasi gitu kan ya. Kemudian kegiatan inti ini ya yang menjadi inti pembelajaran, yang pastikan bahwa di kegiatan inti ini ada aktivitas siswa. Nah, ini yang utama. Nah, nanti baru di penutupnya ini pastikan nanti ada evaluasi dan refleksi ya. Refleksi. Nah, nanti kita akan perdalam di kegiatan intinya itu harus seperti apa ya. Oke. Nah, desain kegiatan pembelajarannya. Di kegiatan inti tentunya Ibu dan Bapak perlu merancang aktivitas siswa secara fisik dan mental. Ini yang tadi saya sampaikan di depan. Jadi jangan hanya memberikan tugas siswa itu hanya menjawab soal-soal, apalagi yang seperti itu ya, hanya menjawab soal-soal. Kemudian nanti minggu depan baru ditagih. Jangan hanya itu. Tapi ketika Ibu dan Bapak merancang kegiatan, khususnya tadi di kegiatan inti pembelajaran, maka pastikan ada aktivitas siswa secara fisik dan mental. Jadi tidak cukup Ibu dan Bapak misalnya tolong baca buku teks halaman sekian sampai dengan sekian, kemudian jawab pertanyaan yang ada di halaman terakhir. Tidak cukup itu. Contoh misalnya di bahasa Indonesia itu ada teks apa misalnya. Saya bikin contoh yang mudah aja lah. Misalnya ada materi tentang puisi. Ini teks apa nih, Bu Dewi? Teks apa kalau puisi? Puisi Pak, ada. Puisi ya, oke. Nah, oke, misalnya tentang puisi. Kan ketika Bapak Ibu mendesain pembelajaran tentang puisi, tidak cukup Bapak Ibu meminta siswa membaca buku teks halaman sekian sampai dengan sekian, kemudian jawablah pertanyaan yang ada di halaman berikutnya, kan tidak cukup itu. Tapi pasti ada contoh-contoh puisi yang perlu Bapak Ibu berikan kepada siswa. Ya. Jadi tidak cukup dengan buku, mungkin juga ada audio puisi yang Bapak Ibu bacakan di grup WA, di-share di grup WA siswa. Nah, kemudian nanti aktivitas siswanya juga mungkin ada video yang juga bisa dilihat, di-download, atau misalnya di YouTube, dilihat, linknya diberikan. Nah, kemudian di bagian akhir misalnya nanti siswa juga diminta untuk membuat puisi. Nah, itu dia. Ya, untuk membuat puisinya sendiri. Nah, dengan tema-tema tertentu, misalnya siswa nanti diminta untuk mengamati, mengobservasi alam, misalnya coba lihat di sekitar rumah kamu, ada amati semuanya yang ada di lingkungan rumah, kemudian buatkan puisi dari apa yang kamu lihat di situ misalnya. Nah, jadi kegiatan rancangan aktivitas seperti itulah yang diharapkan bisa Bapak Ibu desain, bisa Bapak Ibu rancang. Jadi tidak cukup hanya baca buku teks. Tadi di awal memang saya katakan buku teks itu menjadi modal utama, tapi jangan hanya buku teks jangan satu-satunya buku teks itulah yang menjadi sumber belajar. Banyak sumber belajar lain yang perlu didesain, perlu dirancang. Nah, oke. Jadi ini ada aktivitas fisik dan mental. Menulis puisinya. Kemudian nanti bisa juga diminta siswa membaca puisi, direkam audio, bahkan mungkin bisa direkam video, karena membaca puisi perlu dilihat ekspresinya misalnya. Kemudian diupload misalnya. Oke. Kemudian rancangan kegiatan siswa dalam menggali dan menganalisis informasi. Nah, bahasa Indonesia ini menjadi mata pelajaran yang utama, kalau menurut saya nih, ketika anak itu belajar tentang literasi.
Ya. Ketika anak belajar literasi, maka bahasa Indonesia adalah mata pelajaran utama. Jadi ketika misalnya anak tahu secara implisit kandungan atau isi informasi dari sebuah teks misalnya gitu kan, ya, maka itu dipelajari di bahasa Indonesia. Tapi kemudian kemampuan anak untuk mengetahui informasi implisit itu nanti bisa digunakan oleh siswa itu di mata pelajaran yang lain. Nah, ini nanti terkait dengan AKM ya, Ibu Bapak ya. Ya, jadi saya yakin Ibu dan Bapak sudah banyak yang ikut fintech AKM online ya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kalau AKM itu hanya ada dua macam kompetensi, dua kelompok ya, dua kumpulan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Maka literasi ini bagian utama bahasa Indonesia. Bukan berarti saya mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini bertanggung jawab untuk itu, bukan. Semua mapel bertanggung jawab untuk kemampuan literasi, tapi dari semua mapel yang utama ada di bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau numerasi itu berkaitan dengan angka-angka, memang nanti matematika itu yang dominan di situ, walaupun numerasi digunakan di semua mata pelajaran juga. Nah, jadi nanti tidak hanya kalau kita bicara ke AKM, berarti nanti literasi siswa itu akan bisa dilihat di sini ketika mereka menggali dan menganalisis informasi. Dan itu akan bermanfaat bagi mata pelajaran yang lain, karena menggali dan menganalisis materi itu tidak hanya di bahasa Indonesia. Di IPA ada, di IPS ada, di mapel yang lain semuanya ada. Nah, jadi itu dia nanti perlu dirancang. Artinya kalau anak, kalau misalnya tadi ya, kalau menggali informasi itu baru implisitnya kan, tapi kalau sudah menganalisis ini berarti sudah X-nya kan, sudah eksplisitnya, sudah apa yang terkandung gitu ya, bukan yang apa yang tersirat, bukan yang tersurat gitu ya. Nah, jadi itu penting ya proses menganalisis ini. Nah, ini harus dibiasakan. Yang ketiga, siapkan media sumber belajar dan LKPD seperti tadi yang di depan saya sampaikan. Nah, tentunya media ini yang juga sekarang sedang di-boomingkan ya. Kita perlu ada untuk media ini nanti perlu ada video pembelajaran ya. Nah, video pembelajaran, jadi nanti berarti video pembelajaran ini juga perlu disusun bersama-sama oleh MGMP sehingga pada saat siswa memang membutuhkan referensi materi yang memang dibutuhkan sesuai dengan KD-nya, sesuai dengan pokok materinya, tentunya ada video-video yang bisa mereka akses gitu ya. Walaupun tetap memang nanti masalahnya video ini juga ada kuota dan lain-lain ya. Ya, tapi alternatif tetap harus kita lakukan. Nah, sumber belajar lain tadi yang sudah saya sampaikan ada modul dan lain-lain ya. Nah, kemudian yang berikutnya mengakomodir kompetensi literasi dan numerasi ini yang tadi sudah kita jelaskan. Jadi mudah-mudahan di bahasa Indonesia itu nanti akan lebih lebih mengakomodir kompetensi literasi yang jumlahnya lumayan banyak juga ya. Nanti Bapak Ibu saya yakin sudah belajar tentang itu. Nah, kemudian yang berikutnya ketika Bapak Ibu mendesain kegiatan pembelajaran juga mengakomodir kegiatan individual, kelompok, dan klasikal. Ini secara umum ini bisa dilakukan. Kalau misalnya menggunakan WA group bisa enggak itu kelompok? Nah, masalahnya kan itu ya. Kalau menggunakan kalau individual ya saya kira gampang, semuanya bisa diberikan tugas. Klasikal juga bisa tuh. Ya, secara klasikal di WA group bisa, Zoom meeting bisa, Google meeting bisa. Nah, kalau kelompok gimana? Nah, ini yang nanti juga perlu silahkan dipelajari. Kalau menggunakan Google Meet misalnya, ya, bagaimana di Google Meet itu didesain siswa itu nanti dikelompokkan, ada breakout room, gitu ya.
istilahnya BOR, breakout room, seperti hanya di Zoom meeting itu ada breakout room. Jadi anak-anak bisa dikumpulkan di dalam room-room tertentu kelompoknya masing-masing. Nah, itu harus bisa didesain ketika menggunakan aplikasi online. Sehingga nanti anak bisa berdiskusi di breakout room-nya itu ya. Nah, kemudian memandu dan memfasilitasi proses pembelajaran ini Bapak Ibu perlu saya sampaikan, banyak keluhan orang tua yang mengatakan bahwa anak-anak mereka itu sekarang kedisiplinannya menurun. Ini saya sampaikan di banyak kesempatan, di hampir semua yang saya sempat menyampaikan. Kenapa? Karena biasanya ketika masih belajar reguler, masih tatap muka, jam 7 itu anak-anak sudah maksimal jam 7 ya, atau mungkin jam setengah 7 anak-anak sudah siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Artinya mulai dari subuh mereka bangun, sholat subuh berjamaah, setelah itu aktivitas-aktivitas pagi, menunggu sampai mereka berangkat. Nah, sekarang di masa pandemi anak-anak belajar di rumah, sholat subuhnya kesiangan. Merasa bahwa nggak ada tuntutan untuk bangun pagi, nggak ada tuntutan untuk berangkat ke sekolah. Yang sholat subuhnya pagi atau yang bangunnya pagi, sholat subuh berjamaah misalnya, mereka setelah sholat subuh pun tidur lagi. Ini keluhan orang tua, ya banyak yang menyampaikan seperti. Kenapa? Karena mereka tidak punya tanggungan, tidak punya tugas bahwa pagi mereka harus berangkat sekolah. Nah, kenapa demikian? Karena jadwal pembelajaran yang kemarin sudah kita lewati itu tidak mengakomodir 7.15 misalnya anak itu masuk, pembelajaran itu dimulai, tidak ada itu. Nah, sekarang di semester genap semuanya disarankan sekolah untuk menggunakan jadwal sesuai Dapodik. Pukul 7.15 masuk, keluar misalnya pukul 13.30 misalnya. Maka jadwal itu harus betul-betul dilakukan pembelajaran. Bedanya itu kalau biasanya tatap muka Bapak Ibu ada berhadapan-hadapan, sekarang siswanya jauh. Jadi ketika ada masalah, Pak, di masa pandemi siswanya ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Jakarta ikut kerja, itu nggak ada masalah kalau pembelajaran didesain secara online. Anak mau belajar dimanapun bisa, di Kalimantan pun bisa buka WA grup, Kalimantan pun bisa buka Google Meet dan seterusnya, begitu ya. Nah, intinya seperti itu. Kemudian ini jadi fasilitasi itu Ibu Bapak, jam 7.15 Bapak Ibu sudah ada di depan WA Group, Bapak Ibu sudah ada di depan Google Meet, sehingga anak itu pukul 7.15 di absen. Bapak Ibu tinggal kirim pesan, silakan tulis nama absen hari ini 7.15, 1, nanti anak akan copy paste nulis di situ 1 siapa, lanjutkan 2 siapa, dan seterusnya. Minimal itu dilakukan sehingga anak punya kedisiplinan khususnya dari disiplin waktu. Oke. Kemudian ada presentasi hasil belajar pasti ya. Presentasi ini banyak sekali macamnya, bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk tulisan, video. Kemudian melakukan pastinya Ibu Bapak melakukan penilaian dan umpan balik yang harus dilakukan sehingga penilaian tetap bisa berjalan. Nah, kemudian ya ini dia kegiatan inti pembelajaran ini tambahannya. Kegiatan inti pembelajaran seperti tadi saya sampaikan, memberikan atau menagih tugas itu ya. Kemudian lakukan layanan pembelajaran tadi sudah saya sampaikan, baik itu menggunakan chatting, audio chatting juga bisa ya, video meeting ya. Ini yang perlu dicoba. Kalau saya sarankan minimal setiap bulan Bapak Ibu melakukan itu walaupun hanya sekali gitu ya. Ya, kalau lebih dari 1 kali ya itu akan lebih bagus. Kemudian saya juga home visit. Oke, kemudian ini yang harus dilakukan nanti di MGMP, tentunya untuk MGMP Bahasa Indonesia perlu melakukan pertama analisis kurikulumnya tadi ya, kemudian mengkoordinasikan penyiapan media dan sumber belajar, karena ada LKPD yang bisa digunakan secara bersama, video pembelajaran yang tadi sudah saya sampaikan, modul saya ingatkan Bu Yeti, silakan nanti bisa dilanjutkan. Kemudian yang ketiga, mengkoordinasikan penilaian terstandar. Ini siapkan untuk penilaian akhir tahun, penilaian ujian sekolah termasuk di dalamnya nanti. Ya, karena ujian sekolah tetap akan dilaksanakan ya. Jadi Bapak Ibu jangan menganggap bahwa ketika sekarang ada AKM, Assessment Competency Minimum, atau
lebih umumnya lagi sebetulnya kita mengistilahkannya asesmen nasional ya. Jadi kalau dulu ada UN, sekarang ada AN, asesmen nasional atau ANAS. Kalau dulu UNAS, sekarang ANAS, asesmen nasional. Ya, jadi AKM itu bagian dari asesmen nasional. Jadi kalau kita mau menyebutnya ya AN, asesmen nasional. Ya, bagi para bendahara bos, kalau merancang kegiatan di sana jangan merancang kegiatan AKM, tapi kegiatan AN atau ANAS. Gitu. Nah, kemudian mengkoordinasikan penilaian tadi ya, dan membantu memfasilitasi. Nah ini, jadi nanti di MGMP lakukan Dimlat, workshop gitu ya, kaitan dengan pemanfaatan aplikasi PPM daring, tadi yang saya sudah sampaikan, aplikasi penilaian juga, penilaian yang daring seperti apa, termasuk ya bagaimana menyusun instrumennya, kemudian pembuatan media pembelajaran yang tadi kaitan dengan video pembelajaran. Yang terakhir penyusunan, ya ini tadi sudah saya katakan, penyusunan instrumen penilaian terstandarnya itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, namun demikian kalau ada yang, bentar saya harus keluar. Kalau ada yang mau dikonfirmasikan atau mau ditanyakan, saya persilahkan. Mungkin kalau memang masih ada mungkin 1-5 menit, saya kembalikan dulu ke pembawa acara. Mangga, Bu Yeti. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya yang gamblang, yang mudah-mudahan setidaknya menginspirasi kami untuk melakukan pembelajaran jarak jauh lebih baik daripada sebelumnya. Untuk sesi pertanyaan, karena waktu kita terbatas, hanya 2 orang mungkin diberikannya. Silakan angkat tangan yang ingin mengajukan pertanyaan. Oh iya, Pak Asep Rohandat ya? Ya. Bapak Asep, Pak Haji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengawas Haji Nisa, kemudian rekan-rekan MGMP Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, sedikit saja yang saya tanyakan adalah mengenai SKL. Untuk UN itu adalah penggantinya asesmen nasional atau ANAS. Nah, karena kita menggunakan kurikulum darurat, kurikulum COVID-19, maka SKL itu mungkin di pusat ya dibuatnya, atau programnya itu sebelum programnya udah ada di pusat itu untuk SKL. Nah, karena biasanya SKL itu sudah turun untuk kelas 9 atau udah ada di posting untuk kelas 9. Nah, kaitannya dengan KD yang digunakan dimulai semester 1 dan semester 2 yaitu 8, jadi sekitar 16 KD. Maka pertanyaannya adalah apakah nanti asesmen nasional itu berdasarkan SKL yang ada di KD-KD atau nanti KD-nya itu mengacu kepada KD yang SKL-nya mengacu pada SKL yang misalnya yang dulu-dulu gitu, karena ada artinya di kelas 7, 8, dan 9 30%, 20%, 30%, dan 50%. Nah, itu aja pertanyaannya adalah tentang SKL untuk ANAS ataupun untuk asesmen nasional pengganti UN untuk kelas 9 gitu Pak. Sampai saat ini belum ada postingan atau belum ada terlihat SKL yang akan digunakan untuk ANAS-nya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak langsung dijawab saja. Oke. Yang pertama kaitan dengan AN, saya bilang ANAS tadi ya, ANAS dengan UN. Ini asesmen nasional ini bukan pengganti UN. Pertama perlu saya luruskan. Jadi asesmen nasional itu bukan pengganti UN, karena
asesmen nasional sama sekali tidak sama dengan ujian nasional, gitu ya. Jadi memang tidak sama. UN mah udah dihapus, pokoknya nggak ada yang namanya ujian nasional. Nah, jadi nanti kalau kita bicaranya asesmen nasional itu akan mengukur yang tadi saya katakan kompetensi literasi, numerasi, gitu ya. Kemudian nanti ada 2 komponen penilaian yang lain, yaitu karakter dan survei lingkungan. Nah, ini beda ya nanti ya. Saya tidak akan perpanjang itu. Tapi yang dimaksud Pak Asep, saya yakin sebetulnya kaitan dengan ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini berbeda dengan asesmen nasional. Jadi ujian sekolah itu nanti tetap akan dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa untuk menentukan apakah siswa itu nanti akan bisa dinyatakan lulus atau tidak dari sekolah, gitu. Jadi ada ujian sekolah yang mengacu tentunya kepada standar kompetensi lulusan secara umum yang tadi saya sebutkan di Peraturan Menteri Nomor 20 tahun 2016. Nah, larinya ke kompetensi dasar atau larinya nanti ketika Ibu dan Bapak akan menyusun soal, ya tentunya akan lari kepada KD seperti yang tadi Pak Haji sampaikan. Jadi tentunya akan mengambil KD kelas 7 berapa persen, kelas 8 berapa persen, KD kelas 9 berapa persennya. Saya kira itu nanti akan menjadi otoritas sekolah, sebetulnya otoritasnya sekolah, yang kemudian nanti akan dikoordinasikan oleh kabupaten, karena kita ingin ada standar atau instrumen standar kabupaten, begitu Pak Sep. Jadi nanti tetap MGMP yang akan merumuskan itu 30% misalnya kelas 7, 50% kelas 8, 20% sebaliknya ya, 20% kelas 7, 50% kelas 8, 30% kelas 9 misalnya. Yang itu nanti silahkan nanti MGMP yang punya otoritas untuk menentukan yang mana sih sesuai dengan materi esensialnya. Jadi nanti seperti itu Pak Sep. Kita tidak akan ada pemetaan SKL dari pusat untuk menentukan ujian sekolah. Untuk tahun ini tidak akan ada seperti itu. Ya, terima kasih Pak Bos untuk pelurusannya. Ini perlu disampaikan karena mungkin masih banyak yang belum paham dan siur. Oleh sebab itu, alhamdulillah sudah dijelaskan dan ada dikonfirmasi bahwa nanti pada dasarnya adalah untuk kelulusan itu dikembalikan kepada satuan pendidikan, begitu ya. Betul. Terima kasih penjelasannya, Pak Haji. Oke. Dilanjut. Ya, baik. Penanya kedua barangkali masih ada, silakan. Karena tidak ada penanya yang lain. Terima kasih atas pemaparannya. Mudah-mudahan menjadi pemicu bagi kami untuk mengajar lebih baik lagi. Ya, minta waktu sebentar Bu Yati. Jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya apa yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan akan bisa menjadi referensi, menjadi acuan Ibu dan Bapak semuanya untuk memberikan layanan pembelajaran yang lebih baik, lebih bermakna, dan kemudian di MGMP juga punya punya gambaran, berarti MGMP harus memprogramkan ini loh supaya guru-guru kita memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Harapannya itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan nanti saya juga akan mohon izin langsung keluar dari room meeting ini. Ya, saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus MGMP dan seluruh MGMP Indonesia untuk kegiatan hari ini. Saya sampaikan silakan selamat beraktivitas, melanjutkan diskusi, menyusun ataupun menentukan program-program yang akan dilakukan untuk di MGMP Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Pak Haji Musabihin. Ya. Sebentar Pak. Oke, Bu Dewi. Ya, bentar, kita foto bareng dulu ya Pak ya. Yang lainnya mohon menampilkan wajahnya. Ya, betul. Yang lain silakan buka kameranya semua. Semuanya diaktifkan sebagai dokumentasi. Oke, sudah. Kita foto bareng. 1, 2, 3.
Terima kasih. Tadi Pak Nasruddin nanya loh Bu Yeti. Ibu Bapak Pak Musa ini Pak juga tadi ikut gabung nih. Ada. Nah ya Pak Munasik. Mana? Ada Halo? gitu? Tadi Acik. beliau nggak masuk. Pak Acik. Halo? Mana Pak Acik? Mana? Halo Pak Mana Cik. lagi ya? Tadi saya sudah terima. Ah, Waduh. Masih gangguan sinyal. bentar. Iya, sepertinya gangguan sinyal nih. Oke, Ya, mungkin Mbak Bu Yeti dilanjut. Ya, baik. Sepertinya Pak Nas juga tidak melanjutkan niatnya. Atas nama seluruh pengurus kegiatan ini juga dari peserta, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan bermanfaat bagi kami semua. Amin. Selanjutnya, selamat jalan bila Bapak memang bermaksud untuk segera live. Walaupun kami mungkin lebih senang kalau didampingi terus. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Haji Musa. Terima kasih. Saya mohon pamit, mohon izin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.